Halo, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Kita akan cek ya untuk kabar dia dalam waktu dekat. Kabar dia dalam waktu dekat. Nyangkut. Oke, kabar dia dalam waktu dekat. Kita fokus ya sama orang yang kamu bayangkan di sini. Selamat malam semuanya. Yang baru bergabung, tema kali ini adalah kabar dia dalam waktu dekat. King of Cups. Dari sini kelihatan kalau orang ini sebenarnya ada perasaan kesepian, lonely. Dia energinya kenceng ke kamu. Four of Pentacles. Di sini dikabarkan bahwa sebenarnya dia sendiri itu energinya ke kamu ya. Dia memang nggak mau ngelepasin, dan memang orangnya ini jealous, tapi jealousnya itu dari jauh. Ada Two of Wands. Aku melihatnya orang ini lebih seperti ada keinginan untuk menjalin kembali sebuah komunikasi, ingin menjalin sebuah pertemuan, namun sedang menunggu waktu ya. Besar keinginan dia di sini untuk datang ke kamu. Berapa lama itu, Kak? Nah, nanti kita lihat berapa lamanya. Three of Swords. Secara garis besar, orang ini mungkin punya problem. Punya problemnya adalah dia sendiri punya intensitas untuk menarik kamu ke dalam emosi dia. Ibaratnya dengan cara merenungkan, memikirkan, mendambakan, kangen ya. Ada perasaan kangen, kesepian tanpa kehadiran kamu di sini. Kemudian dia ngerasa begitu lekat sama kamu. Beberapa di antara kalian di sini memang koneksinya itu aku lihatnya kayak jarak jauh ya. Jarak jauh. Bisa jadi kalian ini beda kota, beda tempat, atau bahkan tempat tinggalnya agak jauh. Tapi semakin tersiksa ketika dia jauh dari kamu ini. Ada harapan, keinginan, kalau seandainya aku mampu sekarang ini, aku akan datang sama kamu. Aku gak mau lagi tersiksa, merasakan penderitaan. Ingin rasanya aku tuh melepas keraguan aku, kangen, kemudian merasakan adanya satu masa aku happy gitu, happy-nya ketemu kamu. Orang ini mungkin ya, kalau dari zodiak yang kulihat ini banyak sekali energi Aries, Sagittarius, Leo. Emosionalnya dia lebih seperti kayak Scorpio. Kemudian
di sini bisa jadi ada energi dari elemen udara. Aquarius, kemudian ya semacam itu. Keinginan dia untuk ketemu kamu itu besar, cuman masih seperti terhalang. Dari kesehatan, orang ini lebih banyak kepikiran karena banyak ngebatin, banyak mikir. Kita lihat dulu ya. Seven of Pentacles. Orang ini terlalu berharap akan sesuatu yang sebetulnya hasilnya itu masih lama. Kalau sangkutkan dengan cinta antara kabar dia ke kamu ya. Aku menarik energinya di sini. Dia sudah berpikir jauh. Nanti kalau misalnya ketemu sama kamu mau ngapain, rencananya mau ngapain, itu udah ada. Dan berharap itu akan direalisasikan, bukan cuma ilusi. Wow, ada tepuk kangen di sini. Orang ini perasaannya tajam, kangen banget sama kamu. Kayaknya sekali datang ketemu, gue udah gak mau ngelepasin lo lagi. Gue gak mau ngebuat lo itu susah, sedih, atau apapun itu. Karena aku benar-benar merasa lo itu emang adalah soulmate gue. Bahkan dia beranggapan di hatinya dia ada bayangan seperti kamu itu memang adalah pasangan dia. Walaupun kalian jauh, tapi berasa kalian ada ikatan atau koneksi atau komitmen bersama. Dan harapan ini ingin segera diwujudin sama dia. Ada Pisces di sini ya. Ada kartu The Moon. Orang ini selalu berdoa, atau lebih tepatnya mendoakan kamu dari jauh sana. Bukan berarti dia nggak perhatian sama kamu, bukan berarti dia nggak ada komen, tidak ada pendapat, tapi lebih banyak dia simpen sendiri. Karena semuanya ingin dilakukan secara terang-terangan ketika dia di depan kamu. Ada Knight of Wands. Dia bilang, dengan aku bersama dengan kamu, hidup aku itu jadi kayaknya lebih berwarna, lebih stabil, lebih happy. Aku merasakan energi cinta nih di antara kamu dan dia. Itu udah kayak oksigen baru ke dalam pikiran, ke dalam otak. Sehingga kalian kalau mendapatkan satu masalah, dibawanya enjoy aja, happy. Nah sekarang tanpa kamu, dia agak susah, bener-bener ngerasain sakit, ngerasain kayak tak berdaya, lemah. Dan di sini ada Ace of Pentacles. Ada sesuatu yang ingin diwujudkan sama dia, walaupun ini masih proses, masih mulai. Tapi dia yakin akan ada namanya satu keberhasilan gitu. Aku juga melihatnya orang ini
secara spiritual orang ini kuat untuk misalnya ibadah. Dia tahu mungkin kamu bukan satu-satunya pilihan, dan dia juga bukan pilihan buat kamu, bukan the only one. Bahkan dulu mungkin kamu nggak milih dia atau dia nggak milih kamu, dan di sini tuh udah kayak rasa penyesalan. Kenapa tuh momennya tuh semua serba nggak pas gitu loh. Kenapa kita nggak bisa bersama kala itu? Aku selalu ada gambaran kita nih bisa bersama, berdua, saling menyatukan jiwa. Jadi kita nggak tarik-menarik energi terus. Banyak ya yang dipikirkan, terlalu banyak di pikiran. Ada kartu Ace of Cups, melambangkan bahwa orang ini ingin bereaksi, ingin mengutarakan, ingin memiliki rencana ke depannya. Aku tuh ke kamu harus gimana? Aku harus starting dari nol lagi untuk bisa komunikasi sama kamu. Aku harus memantapkan hatiku dulu. Aku harus tahu bahwa kamu di sana juga oke dengan keberadaan aku. Rencana, awalan baru, itu yang dia mau. Masalah-masalah mengenai aku tidak ada kabar, mengenai aku buat kamu sakit, atau mungkin aku sekarang sibuk dengan yang ku kerjakan saat ini, atau bahkan aku sudah dengan orang lain, itu bukan jadi hambatan buat aku untuk ketemu sama kamu. Karena entah kenapa, sejauh-jauhnya aku pergi, dimanapun aku berada, kayaknya energinya tuh ke kamu ketarik terus. Itu buat aku seperti kayak patah hati, padahal nyatanya enggak. Aku udah ada pasangan mungkin, aku udah bisa settle, tapi kayak ada yang hampa. Ngelupain kamu itu kayaknya susah banget. Aku menderita menjalani hubungan seperti ini. Aku gak konsen menjalankan sesuatu. Semuanya tuh jadi begitu berat tanpa dukungan kamu, tanpa kamu yang kangen sama aku, ataupun tanpa kamu yang nyerewetin aku kayaknya gak bisa bertahan. Aku mengalami fase kegagalan di sini. Aku harus starting bangkit lagi untuk merapihkan semua yang pernah aku lakukan sama kamu. Aku udah rasa sulit untuk melangkah. Kebahagiaan adalah sesuatu yang nyata buat aku. Aku mau kamu ada di samping aku dengan cara kamu sangat kamu bisa impress ke aku. Aku masih kayak yang dulu. Aku pengen kamu lihat aku tuh punya yang kamu butuhkan. Sesuatu yang real yang kamu butuhkan, aku tuh punya. Untuk melupakan kamu aja aku gak bisa. Fokusku di sini adalah menjadikan semuanya nyata, menjadikan semuanya real. Udah gak mau halusinasi lagi aku. Aku maunya ada tindakan pasti. Tindakan yang benar-benar pasti namun berhati-hati. Karena di sini kita punya masa lalu yang benar-benar kayaknya pahit ya. Kalau aku lihat pahit. Sempat ada energi untuk melepaskan, atau energi yang sebenarnya waktu itu harus dilepaskan.
berat buat aku untuk bisa bersinergi dengan keadaan waktu itu. Karena seharusnya kita saling mencintai. Kita harus ada satu sama lain. Ini yang aku mau. Udah gak ada lagi halangan di depan kita. Aku ingin bisa berada di dekat kamu, jadi orang yang paling berarti di hidup kamu. Jadi, teman-teman super loveku, kalau yang kemarin dia kayak cuman ngebatin, kali ini aku lihat dia akan ada pergerakan ke kamu. Tapi lagi-lagi, jangan tanya ke aku kapan kak pastinya. Itu jawaban sulit karena ini berupa prediksi. Yang tentunya hal ini dikondisikan ketika kalian koneksinya sama dia itu tidak saling ngeblok, ataupun pernah ngeblok dan dibuka lagi dan dia mulai ada kata-kata 1-2 biji gitu ya. Jadi nggak semata-mata dia tidak merespon kamu, atau dalam arti dia kayak kalian saling benci gitu kan, saling lupain, energinya kan gak akan nyampe. Tapi biasanya even jauh, sebenarnya semakin cepat kalian kayak gak ada masalah ya, misalnya nih gak ada masalah, nggak ada problem, kalian nariknya lebih enak. Tapi kalau seandainya di sini kalian itu kayak ngeblok gitu ya, saling blokade, saling tidak nyapa, itu akan jadi lebih lama. Intinya gitu sih. Kita akan lihat di sini apa yang akan terjadi. Express your love, let go of control issue, reconciliation, wow, romantic feeling. Wah, orang ini ya udah gak mau lagi namanya halu-halu. Keinginan terbesar dia adalah langsung mengekspresikan depan kamu ya, dengan dia datang, dengan dia kasih sesuatu yang real di sini. Aku mau kamu jadi milik aku. Aku udah gak peduli deh yang ngebuat hambatan-hambatan. Aku akan lawan sekarang. Yang penting kita di sini saling bersatu dan kita rekonsiliasi. Orang ini adalah orang dari masa lalu kamu. Beberapa ya, ada dari masa lalu kamu. Dia kembali ke dalam hidup kamu dan memberikan namanya rasa-rasa romantis, perasaan hangat. Di sini kalian kayak ketemu, memang ini adalah soulmate aku lihat. Ada wedding, forgiving and learning, passion, dan ada tuh religious factor. Kalian di sini ya, mungkin beberapa ada yang sudah menikah, ada yang kondisinya dua-duanya atau salah satu. Kalian akan banyak belajar untuk memaafkan dan mulai lagi dari awal. Semua ini dikarenakan gairah juga yang tidak memadai, ditambah lagi memang perasaan dia selalu tertuju sama kamu. Kamu tuh adalah orang spesial, gak gampang untuk dilupain. Sebenarnya selama ini hati dia tuh sedih, hati dia itu tidak menentu gak ada kamu. Tidak ada yang bisa satisfaction, tidak ada yang bisa memuaskan di sini. Hanya kamu yang paling mengerti dari sekian, misalnya dia hubungan ini, hubungan itu. Dan di sini yang penting adalah
kalian itu ada koneksi spiritual, ada koneksi seperti soulmate, batin, ya. Itu yang membuat kalian tuh maka susah lupa. Dan begitupun dia. Apapun yang ada di kamu di sini, orang ini akan mulai datang untuk take action. Selamat ya. Berarti kehidupan dia di sini udah mulai membaik, nggak bete kayak kemarin-kemarin. September itu kayak ada energi baru, gitu. Kita lihat di sini ada houses 10, ada Mercury, ada Capricorn. Orang ini jelas-jelas ya, orangnya adalah bisa jadi dia itu berkarisma, punya powerful, bisa jadi dia atasan kamu, kita nggak tahu ya. Yang pasti secara posisi, secara pendidikan ya, kemudian pengalaman dia lebih banyak daripada kamu. Dan di sini komunikasi yang diandalkan sekarang, gitu. Orang ini juga tidak namanya semata-mata mau sembrono. Dia bukan tipe-tipe yang sembrono banget gitu. Karena memang ada energi Saturnus di sini, ya. Orangnya itu dia butuh namanya kayak dihargain. Orang ini suka mendapatkan pujian, ya, ciri-cirinya ya. Orangnya suka diagung-agungin, dipuji-puji gitu. Terus dia berotoritas, dia punya sifat dewasa, yaitu sifat kebapaan. Dan dalam hubungan dia tahu how to treat you, bagaimana dia memperlakukan kamu supaya ada goals ya dari hubungan kalian. Jadi orang ini optimis ya. Optimis hubungan kalian itu bisa ada tujuannya. Dia udah nggak mau lagi namanya ilusi, delusi, kangen-kangenan. Gitu. Mau datang. Jadi nggak usah khawatir. Tapi kamu jangan tanya ke aku kapan, Kak Mela. Di sini ada Scorpio, Virgo, Capricorn, Leo, Aries, Gemini, Taurus, kemudian Sagittarius. Inisialnya A, E, T, F, J, I, O, Y, Z, X, R, U. Jika memang di sini namanya nggak ada, bisa ambil di zodiaknya, oke? So ini adalah bacaan dari aku untuk kamu untuk malam ini dengan tema kabar dia yang terbaru yang kamu pikirkan. Jadi gimana sih update-nya ke kamu? Gitu. Dan teman-teman, aku mau info di sini. Ya, kalian kalau mau personal reading, nomornya itu ada di deskripsi. Lalu kalau mau tanya harga, nggak usah pusing-pusing. Lihat aja dari iniku ya, profile. Misalnya kalau profile di situ nanti ada katalog. Nah, kalian lihat di katalog sini, gitu. Di katalog udah ada semua. Jadi jangan nanya kak harganya berapa. Dan kalau misalnya kalian chatting aku, sebentar, masuk ya chattingan sama aku selalu ada namanya auto reply. Nah, ini aku tutupin ya. Auto reply-nya kayak gini.
Jadi kalian tinggal tekan aja harganya apa, tekan aja di sini. Tuh, udah masuk gitu ya. Lihat di deskripsi aku, nanti kalian akan segera aku layani. Proses pembayarannya itu H+1 aku baru proses ya, teman-teman. Gitu. See you when I see you. I love you. Bye-bye.